Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 8 Juni 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Juni, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melakukan aksi penanaman bibit pohon di sepanjang jalan Kecamatan Hanau. Dalam kegiatan tersebut sebagai penanda peluncuran resmi Dekade Restorasi Ekosistem PBB 2021-2030, Dekade restorasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi dan hancur untuk memerangi krisis iklim, mencegah hilangnya jutaan spesies, meningkatkan ketahanan pangan, persediaan pasokan air dan mata pencaharian. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap seluruh ekosistem, di mana giat yang dilakukan yaitu dengan menanam pohon di sepanjang jalan yang ada di Kecamatan Hanau, dengan jumlah bibit yang ada sebanyak kurang lebih 750 bibit, dengan harapan jalan yang ada menjadi rindang dan teduh serta nyaman untuk dilihat. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan juga berkolaborasi dengan para pemuda hebat yang ada di Kabupaten Seruyan, melalui organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia Seruyan, di mana pelestarian lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab yang berada di pundak pemuda hebat KNPI. Tim Liputan Seruyan TV. Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah dapat menemukan formulasi yang tepat terkait dengan beberapa catatan atau pekerjaan rumah atas capaian opini wajar tanpa pengecualian. Dalam penerimaan hasil catatan dari BPKRI Perwakilan Kalimantan Tengah masih terdapat beberapa catatan, di antaranya pengelolaan pajak BUMU dan bangunan pedesaan serta perkotaan yang belum memadai, terdapat pengelolaan belanja logistik rumah tangga, adanya kelebihan pembayaran premi Jamkesda pada Dinas Kesehatan, terdapat beberapa paket kontrak pekerjaan pada Dinas PUPR yang tidak sesuai, dan masih adanya pencatatan aset yang belum sepenuhnya memadai. Juru bicara Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi mengatakan, pemerintah daerah agar kedepannya dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk segera dicarikan formulasi yang tepat dalam upaya mengatasi semua hambatan tersebut, sehingga pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang sedang berjalan saat ini dapat terrealisasi sesuai dengan perencanaan terutama yang terkait dengan variabel PAD. Menurutnya, seluruh instansi terkait harus serius dalam menangani permasalahan yang ada tersebut, mulai dari instrumen, regulasi terkait pajak dan retribusi harus mampu dioptimalkan, bila perlu harus ada penyesuaian regulasi segera yang dikoordinasikan dengan pihak DPRD. Selain itu, ada satu hal yang patut menjadi perhatian pihaknya, yaitu indikasi ketidakkonsistenan dari pihak eksekutif dalam menjaga komitmen yang telah disepakati dalam pembahasan rencana anggaran, khususnya yang terkait dengan sebuah kegiatan tanpa adanya persetujuan dari pihak legislatif. Tim Liputan Seruyan TV. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Tentu hal tersebut harus menunjukkan kinerja lebih baik terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan peraturan pemerintah bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang diperiksa BPK. Juru bicara Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
di mana Kabupaten Seruyan merupakan kabupaten pertama dari 14 kabupaten se-Kalimantan Tengah yang menyampaikan dan menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah dengan capaian nilai WTP atau opini wajar tanpa pengecualian. Ar-Rahman menambahkan, opini WTP tersebut sebagai bukti bahwa laporan keuangan Kabupaten Seruyan telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap undang-undang, dan efektivitas pengendalian internal di daerah ini berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa catatan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti. Selain itu, fraksi Kedesa sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja keras dari seluruh SOPD dalam hal membuat dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, serta kedepannya hasil ini tentu harus dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2021 terkait laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, pertama, pemandangan umum terhadap fraksi PDI Perjuangan, pihaknya menerima dan menyambut baik saran dan masukan serta tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesiapan membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Kedua, terhadap pemandangan umum fraksi Golkar yang mempertanyakan konsistensi pihak eksekutif dalam menjaga komitmen atau persetujuan yang telah disepakati pada pembahasan rencana anggaran dengan konsultasi menjadi rencana kerja anggaran namun sering terjadi perubahan. Pelaksanaan APBD yang disampaikan terjadi beberapa kali refocusing anggaran sehingga menyebabkan perubahan struktur APBD yang anggaran tersebut digunakan untuk 3 sektor, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, stimulus ekonomi, serta pengaman jaringan sosial, yang pelaksanaannya akan memberitahukan pimpinan DPRD Seruyan. Ketiga, pemandangan umum terhadap fraksi Nasdem, pemerintah daerah akan melakukan optimalisasi dengan merubah regulasi terkait pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi variabel yang mempengaruhi PAD. Wabub menambahkan, pemandangan kelima terhadap fraksi Moto Gerinda PAN terkait dengan kelebihan pembayaran premi Jamkesda pada Dinas Kesehatan, bahwa permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi data kepesertaan Jamkesda antara Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Dinas Kesehatan, sehingga berdampak pada kelebihan pembayaran premi Jamkesda dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemutahiran data. Tim Liputan Seruyan TV. Proses pembentukan perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah Kabupaten Seruyan hingga saat ini masih dalam proses pembuatan yang kedepannya akan mampu menampung hasil usaha dari masyarakat. Salah satunya hasil panen padi yang saat ini cukup melimpah. Adanya wacana pemerintah daerah untuk mendirikan badan usaha milik daerah atau BUMD merupakan salah satu langkah yang sangat bagus dan strategis dalam upaya memajukan sektor pertanian di Kabupaten Seruyan. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, meskipun saat ini masih dalam proses namun dengan adanya Perusda, tentu dapat dipastikan akan membantu hasil dari sektor pertanian masyarakat atau para petani di daerah ini salah satunya. Dan hal tersebut juga akan menjawab semua keluhan yang dirasakan oleh para petani selama ini. Menurutnya, apabila musim panen tiba, banyak para petani yang kebingungan, bahkan sebagian besar merasa kesulitan saat akan menjual ataupun memasarkan padi hasil panennya. Selain itu, pihaknya menilai pendirian Perusda merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah para petani, di mana dengan adanya Perusda dapat menampung seluruh hasil panen dari petani dan dapat menjual hasil panen dengan harga yang lebih stabil. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin bekerja terutama di perusahaan yang ada di wilayah ini,
Pemerintah daerah harus melakukan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia yang ada agar dapat lebih bersaing dengan para pekerja dari luar daerah. Saat ini yang menjadi masalah dan kendala dalam perekrutan tenaga kerja lokal di setiap perusahaan adalah akibat sumber daya manusia yang tidak mampu bersaing, sehingga yang diterima oleh pihak perusahaan kebanyakan tenaga kerja dari luar daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hal tersebut tidak menyalahi aturan, namun pihak perusahaan juga harus ikut andil dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan, dan tentunya kesiapan dari sumber daya manusia sendiri juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah agar tidak kalah bersaing dengan SDM dari luar daerah. Ketua DPRD menambahkan, dikarenakan pihak perusahaan dalam melakukan rekrutmen menilai dari skill dan keahlian setiap pelamar, sehingga masalah ini harus segera ditangani oleh pemerintah daerah agar masyarakat di sekitar perusahaan juga memiliki kesempatan bekerja yang sama. Ketika pembahasan perubahan RPJM itu, siapa yang juga disanakan masalahnya apa? Ayo kita selesaikan, kita cari tahu permasalahannya di mana, kita selesaikan. Yang pasti kan ya kadang-kadang mereka bicara anggaran, ayo kita bicarakan anggaran, nggak masalah kami itu. Kalau mengerti untuk kepentingan masyarakat, ya kita support. Jadi di SDM, ingat ya, bukan yang saya merendahkan SDM lokal, tidak. Jadi kita harus bisa bersaing terkait dengan SDM, itu aja intinya. Pembinaan dimanapun ya kan bisa di situ dibangun, nanti diaktifkan PLK, pelatihan kerjanya, nah, dihidupkan di dinas tenaga kerja itu kan ada bidang hubungan industrial, nah di situ dihidupkan. Diharapkan instansi terkait agar segera menindaklanjuti mengenai permasalahan tersebut. Apabila anggaran untuk melaksanakan pelatihan dan sejenisnya ada yang masih kurang, pihaknya selalu siap untuk membantu dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendukung langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kearsipan. Peningkatan kualitas dari seluruh pengurus yang terlibat dalam kearsipan perangkat daerah di Kabupaten Seruyan harus selalu dilakukan secara berkesinambungan, agar menghasilkan SDM yang berkualitas dan dapat memberikan catatan pelaporan yang lebih detail dan akurat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, sebagai salah satu urusan wajib dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap individu aparatur, perangkat daerah, maupun lembaga pemerintah lainnya wajib melaksanakan seluruh urusan kearsipan. Menurutnya, untuk membuat dan menghasilkan administrasi persuratan wajib memahami seluruh dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah arsip yang baik dan benar. Dikarenakan dalam mengelola kearsipan merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dianggap enteng, harus mampu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Diharapkan, dengan adanya penyelenggaraan kearsipan yang bermutu pada setiap daerah, akan memberikan dampak dan pengaruh yang baik pada kinerja perangkat daerah. Dikarenakan arsip secara nyata dan berkelanjutan akan memberikan dukungan kelancaran keseluruhan proses manajemen. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Koramil 10, 15, 17 Rantau Pulut bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan sekaligus pengawalan terhadap pelaksanaan pencanangan vaksinasi para lansia. Pengamanan dan monitoring selalu dilakukan secara berkelanjutan, di mana saat ini kembali melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan kepada calon penerima vaksin, agar masyarakat bisa dipastikan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Dan Ramil 10, 15, 17 Rantau Pulut, Mayor Infantri Sukatmin mengatakan,
bahwa kegiatan vaksin ini merupakan agenda prioritas dari pemerintah pusat, sehingga TNI, Polri, dan instansi lainnya harus bersinergi untuk melakukan pengawalan, agar masyarakat khususnya para lansia dapat menerima vaksin sebagaimana mestinya, di mana tujuannya tidak lain untuk dapat memutuskan mata rantai COVID-19 terutama di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Dan Ramil menambahkan, vaksinasi yang dilaksanakan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan, di mana masyarakat selalu dan sangat antusias menunggu pemberian vaksin. Semoga pelaksanaan pencanangan ini dapat selalu berjalan baik dan lancar. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan membuka secara resmi kegiatan lomba bertutur bagi siswa SDMI tahun 2021 dengan tema menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan kecintaan terhadap budaya lokal. Anak merupakan cikal bakal potensi sumber daya manusia penggerak pembangunan melalui bekal ilmu pengetahuan, akhlak dan karakter yang harus ditanamkan sejak dini, sehingga nantinya mampu menggantikan setiap posisi strategis dalam pembangunan sesuai kompetensi yang dimiliki. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dan harus dilaksanakan oleh instansi terkait dan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah daerah sendiri telah melakukan berbagai program untuk mencerdaskan setiap anak, serta setiap manusia menginginkan agar masing-masing anak dapat melebihi orang tuanya. Menurutnya, sebelum anak lahir, setiap manusia sudah melakukan komunikasi agar anak tumbuh sesuai dengan yang diinginkan, dan kedepannya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan berguna bagi daerah juga negara. Terciptanya pemimpin yang baik tergantung cara orang tua mendidik anaknya sejak kecil, serta peran guru juga sangat penting dalam menciptakan setiap generasi yang baik dan bermartabat. Acara ini bisa berlangsung dengan lancar walaupun suasana COVID. Kita tekankan pelaksana maupun anak-anak sekaligus diberikan pemahaman bahwa sekarang masih pandemi COVID, maka protokol kesehatan harus benar-benar kita perhatikan, dan harapan kita dalam lomba bertutur kata ini kita bisa mempunyai anak-anak yang berkualitas sebagai tentunya penerus kita sebagai pemimpin nantinya, insya Allah akan membangun Kabupaten Seruyan. Diharapkan dalam lomba bertutur kata tersebut dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai penerus yang nantinya mampu menjadi seorang pemimpin khususnya di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Seluruh staf yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengikuti vaksinasi, di mana untuk keseluruhan peserta yang mengikuti vaksinasi tersebut ada sebanyak 107 orang. Dalam upaya mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas, pemerintah daerah gencar melakukan vaksinasi kepada seluruh aparatur, di mana saat ini aparatur yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang menjadi sasarannya. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, pelaksanaan vaksinasi disambut secara antusias para staf baik pegawai negeri sipil maupun tenaga honorer. Untuk jumlah peserta yang mengikuti vaksinasi ada sebanyak 107 orang, dan ini merupakan sebagai bentuk partisipasi dari seluruh staf yang ada di DPRD, sekaligus mematuhi aturan dari pemerintah daerah untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Menurutnya, setelah adanya libur panjang Hari Raya Idul Fitri, kasus COVID-19 di beberapa kabupaten kota mengalami peningkatan. Tentu jangan sampai hal tersebut ikut terjadi di daerah ini. Dengan adanya vaksinasi sendiri diharapkan dapat mengurangi dan mencegah penularan COVID-19. Dengan adanya vaksin ini, antusias daripada staf dan lain itu sudah cukup lumayan. Tadi ternyata ada 107 baik ASN maupun honor yang sudah vaksin pada pagi sampai siang hari ini tadi. Jadi menurut saya ini bentuk daripada partisipasi daripada staf Sekpan dan anggota DPRD agar mematuhi apa yang menjadi kewajiban mereka, di mana kita tahu
bahwa di daerah lain cukup besar sekali untuk dengan adanya libur hari raya ini kemarin. Mudah-mudahan di Seruyan dengan adanya program vaksin ini juga bisa mengurangi daripada perkembangan daripada COVID di kabupaten ini. Pelaksanaan vaksinasi sendiri dapat berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Hanya saja ada beberapa orang yang mengeluh pusing, ketakutan, dan lainnya. Namun dapat diatasi oleh tim medis dan yang bersangkutan dapat mengikuti vaksinasi sesuai petunjuk yang ditetapkan. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada tenaga kesehatan atau melalui dinas terkait agar dapat memberikan sosialisasi dengan baik mengenai vaksinasi supaya masyarakat tidak takut disuntik vaksin. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang merasa takut dan terkadang tidak ingin untuk dilakukan vaksinasi. Tentu hal tersebut menjadi catatan dan PR besar bagi instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan agar dapat memberikan sosialisasi mengenai vaksinasi yang tidak menimbulkan bahaya apapun. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, sosialisasi dan pemaparan harus dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya ataupun informasi hoaks yang banyak beredar, dikarenakan masyarakat dalam menerima informasi tidak terlebih dahulu mencari kebenaran, melainkan langsung menyebarkan kembali informasi hoaks yang didapat tersebut kepada orang banyak. Waka1 DPRD menambahkan, efek atau reaksi dari suntikan vaksin memang ada namun tidak berbahaya dan aman bagi kesehatan. Memang terkadang kebiasaan masyarakat hal kecil selalu dibesar-besarkan, sehingga secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Himbauan saya, jangan sampai terjadi seperti kita yang ada di Kudus pada saat sekarang ini. Kudus bagaimana itu sampai kewalahan daripada rumah sakit dengan pelaksana penguburan itu jangan sampai seperti itu di daerah kita. Otomatis dengan sendirinya masyarakat harus jangan sampai mengabaikan itu. Jangan sampai mengabaikan itu karena bagaimanapun juga prokes harus dijalankan. Ini karena pencegahan dengan prokes yang sudah ditentukan ini meminimkan daripada penularan itu. Itu yakin saya karena seperti yang saya alami ini. Pada waktu lagi naik-naiknya COVID di Jakarta, saya ada tugas di Jakarta selama 15 hari di sana. Saya di sana di 15 hari pindah 4 hotel. Ini saya ketakutannya luar biasa, tapi karena prokes yang saya jalankan ini memang betul-betul. Saya tiap berapa menit cuci tangan. Kalau ini tidak pernah lepas. Alhamdulillah, memang dengan adanya prokes kesehatan yang kita jalan dengan baik dan benar, ini terbukti itu saya tidak ada masalah dengan perjalanan saya ke sana kemari itu. Diharapkan apabila nantinya masyarakat sudah mendapatkan giliran agar dapat mengikuti dan siap menerima divaksinasi. Serta yang tidak kalah penting adalah meski sudah mendapatkan suntikan vaksin, protokol kesehatan harus tetap diterapkan agar upaya pencegahan dapat lebih maksimal dan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.